Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 22-25 Saudara Campuran. Lupakan saja, aku mungkin terlalu memikirkannya, pikir Jericho Lee bahwa dia mungkin gila. Dari mana datangnya semua orang yang mengikutinya, bukan berarti dia semacam buronan. Dalam perjalanan kembali ke kediaman, karena hari belum terlambat dan baru pukul 5 lebih sedikit, Wang Chuisfen masih belum kembali. Jericho Lee membawa ketel dan bersiap merebus air panas untuk mandi. Setelah berlari seharian penuh, tubuhnya hampir dipenuhi keringat dan baunya sangat menyengat. Saat ini, beberapa pemuda licik berlari ke dalam rumah. Orang-orang ini tampak garang dan suka membunuh. Yang memimpin mengenakan kaos hitam dan memiliki tato mirip harimau di setiap bahunya. Dia tidak terlihat seperti orang yang bisa dianggap enteng. Siapa ini? Mendengar langkah kaki, Jericho Lee segera berlari keluar dari dapur. Saat dia melihatnya, wajahnya menjadi gelap. Sekelompok huligan lagi. Hal yang paling aneh adalah orang-orang yang tampak seperti berandalan ini justru menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia ketika mereka melihatnya, terutama orang yang tampak seperti pemimpin berandalan itu bahkan berteriak kaget. 1. Apakah kakak Jericho Lin adalah kamu? Lee Jericho Lin mengerutkan kening, dia mengukurnya, alisnya menyatu, dan menjadi waspada. Siapakah kalian? Haha, kakak Jericho Lin benar-benar kamu. Hebat, akhirnya aku menemukanmu. Pemimpin gangster itu sangat gembira dan mulai tertawa terbahak-bahak. Kamu memanggilku apa? Aku tidak mengenalmu. Jericho Lee mengerutkan kening, dia melihat orang-orang ini berpakaian seperti pemuda, seperti sekelompok pemuda. Pemimpinnya terkejut dan menjadi cemas. Kakak Jericho Lin, kamu tidak mengenalku lagi. Saya Sun Qiang, dari desa yang sama. Aku tidak ingat kamu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Dalam kesannya, dia belum pernah memiliki teman yang ceroboh seperti ini. Ini. Aku Sun Qiang, teman yang pernah bermain denganmu sebelumnya. Sun Qiang sangat cemas sehingga dia melompat. Dia akhirnya menemukan Jericho Lee, tetapi siapa yang tahu bahwa Jericho Lee tidak akan mengenalinya. Apa yang harus saya lakukan? Saya benar-benar tidak mengenal Anda. Silakan pergi. Saya ingin mandi. Jericho Lee berbalik dan berjalan ke dapur. Sun Qiang dan yang lainnya juga memasuki dapur. Jericho Lee berbalik dan melihat ke arah mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Keluar. Jika Anda terus mengganggu saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Sun Qiang sangat cemas hingga asap keluar dari mulutnya. Dia menggaruk dagu dan bagian belakang kepalanya dengan ekspresi konflik di wajahnya. Sepertinya Jericho Lee benar-benar tidak mengingatnya. Tidak, dia tetap harus mengingatkannya padanya. Jericho Lee mengisi ketel dengan air dan menaruhnya di atas kompor batu bara. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa yang lain belum pergi, dia menjadi semakin marah. Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Berapa kali aku harus mengatakannya? Tidak ingat aku. Sun Qiang menggosok kedua tangannya, wajahnya yang awalnya galak kini dipenuhi kecemasan dan ketidakberdayaan, seolah dia terlalu ingin Jericho Lee mengenalinya. Jericho Lee mengerutkan kening, pihak lain terus mengatakan bahwa mereka mengenalnya. Benarkah demikian? Dia menahan kesabarannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bilang aku mengenalmu, tapi aku benar-benar tidak mengenalmu. Apakah kamu mengenali orang yang salah? Tidak mungkin, aku tidak akan mengenali orang yang salah. Sun Qiang segera menggelengkan kepalanya, saya Xiao Qiang, dari desa yang sama. Saat dia berbicara, dia menggunakan tangannya untuk menunjuk ke wajahnya sambil meringis kesakitan. Ketika saya masih muda, saya memiliki pilek dan mengikutimu memancing di sungai. Apakah kamu benar-benar tidak ingat? Jericho Lee sedikit terkejut, tetapi segera seorang anak laki-laki botak berusia 7 atau 8 tahun muncul di benaknya. Dia pergi ke sungai untuk menangkap ikan dengan dada telanjang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Sun Qiang dengan mata terbelalak. Xiao Qiang. Sun Qiang menepuk pahanya, dia sangat senang. Ayo, kakak Jericho Lin, kamu akhirnya mengingatnya. Aku pikir kamu benar-benar telah melupakanku. Jericho Lee menghela nafas lega, dan ternyata adalah Sun Qiang. Dia akhirnya teringat, baru saja aku merasakan seseorang mengikutiku. Tidak mungkin kalian, kan? Hei, ini saudara-saudaraku. Mereka terlihat sedikit familiar bagimu dan berpikir bahwa kamulah orang yang aku cari, jadi setelah melaporkan hal ini kepadaku, aku segera berlari. Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Tanda seru petik 2. Sun Qiang sangat senang, dia awalnya mendengar dari adik laki-lakinya bahwa dia tidak memiliki banyak harapan, tetapi siapa sangka itu adalah suatu kebetulan, bahwa orang itu sebenarnya adalah Jericho Lee.
Jadi seperti itu. Jericho Lee mengerti, dan memandang Sun Qiang, sedikit bingung, Xiao Qiang, kemana saja kamu selama ini? Bukankah kamu bilang kamu pergi ke provinsi bersama bibimu? Juga, kembalianmu terlalu besar, aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Jangan salahkan dia karena tidak mengenali Sun Qiang sekarang. Di masa lalu, Sun Qiang lemah dan sakit-sakitan, menderita flu biasa. Tapi Sun Qiang tidak tinggi, dengan ekspresi garang dan otot yang kuat, dia mampu menakuti orang sampai mati hanya dengan satu tatapan tajam. Jika bukan karena Sun Qiang yang berinisiatif memberitahunya, Jericho Lee pasti tidak akan memperlakukannya sebagai gelandangan kecil sejak usia muda. Hei, jangan sebutkan itu. Berbicara tentang masalah ini, Sun Qiang sedikit berkecil hati. Ketika saya berumur 10 tahun, ketika saya pergi ke provinsi bersama bibi saya pikir saya bisa menjalani kehidupan yang baik. Siapa yang tahu bahwa dalam beberapa bulan setelah hari-hari baiknya, bibinya mengetahui tentang kanker itu. Dia bahkan menghabiskan seluruh uangnya untuk penyakit itu dan belum mampu menyembuhkannya. Paman mengira aku pembawa sial dan mengusirku. Aku tidak punya tempat tujuan, jadi aku pergi kembali ke kota Lusu untuk menjadi penjahat, dan hidup dari biaya perlindungan bersama beberapa saudara. Mustahil untuk bertahan hidup di jalur Dao tanpa sedikit pun keterampilan. Tato dan ototnya cukup menakutkan untuk dilihat, dan itu adalah salah satu asetnya. Tanpa mereka, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Jericho Lee mulai mengerti kenapa dia menjadi seperti ini. Itu semua menjalani kehidupan normal, jadi bagaimana kamu tahu aku ada di dekatnya? Sun Qiang menggaruk bagian belakang kepalanya, dan menjelaskan dengan sedikit malu, saya sedang memungut biaya perlindungan di sekitar sini, dan secara tidak sengaja mendengar seorang mahasiswa universitas kedokteran dikeluarkan dari sekolah. Ketika saya mendengar bahwa siswa yang dikeluarkan tersebut memiliki hal yang sama bermarga sepertimu, kupikir itu bukan sebuah kebetulan. Jadi aku terus mencari di sekitar area itu dan menemukanmu. Jadi begitu, Jericho Lee mengangguk. Oh benar, kakak Jericho Lin, kudengar ada seorang bernama Ma Yishan yang memukulmu, kan? Sun Qiang memikirkan hal lain saat wajahnya menjadi gelap. Setelah dikeluarkan dari sekolah, ketika Jericho Lee mengemasi barang-barangnya dan keluar dari asrama sekolah, dia dihentikan oleh Ma Yishan. Sun Qiang meludah saat dia terbang melintasi udara. Sambil mengertakkan giginya, dia mendengus dingin, sial. Bajingan itu, dia terlalu berani. Jika dia berani memukulmu, kami akan menghadapinya nanti. Tidak perlu, aku sudah mengajarinya dia pelajaran, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Kemarin, dia telah memukuli Ma Yishan setengah mati. Oh, jadi begitu, Sun Qiang tertawa terbahak-bahak, lalu berteriak pada saudara-saudaranya sendiri, kalian semua, cepat telepon kakak Jericho Lin. Kakak Jericho Lin. Selamat pagi, kakak Jericho Lin. Beberapa dari mereka berteriak serempak. Jangan seperti ini, aku hanya seorang pelajar, aku tidak bisa mampu menjadi saudaramu, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Di matanya, dia masih seorang dokter. Bab 23 Keadilan ada di hati manusia. Sun Qiang melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar bawahannya tenang, kakak Jericho Lin, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, karena Ma Yishan telah memukulimu, kita tidak bisa memberinya pelajaran. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku sudah menghajarnya, Jericho Lee tidak ingin begitu kejam, memukuli Ma Yishan juga dianggap sebagai balas dendam, dia tidak akan membunuhnya kan? Balas dia. Aku sudah menyelidiki bajingan itu, dan dengan ayah yang begitu kuat, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Aku tidak takut, jika dia ingin datang, datanglah, Jericho Lee tidak takut dengan pembalasan Ma Yishan. Dia sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi meskipun Ma Yishan datang, dia tidak akan bisa melukainya. Kakak Jericho Lin. Sun Qiang panik, dia sudah mengatakan itu, mengapa Jericho Lee masih tidak memperhatikan? Jericho Lee memandangnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Qiang, saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya benar-benar tidak takut. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Baiklah, karena dia mengatakannya seperti itu, Sun Qiang tidak punya pilihan lain. Tidak baik baginya untuk memaksakannya, jadi dia mengalihkan pandangannya ke seluruh rumah. Kakak Jericho Lin, apakah kamu tinggal di sini? Ya, aku sudah tinggal di sini sejak aku keluar dari asrama. Ini, kondisimu terlalu buruk. Sun Qiang tidak percaya. Bagaimana Jericho Lee bisa menanggung akomodasi yang buruk seperti itu? Ini bahkan lebih buruk dari rumah pedesaan mereka. Selama kamu bisa tinggal di sana. Jericho Lee tidak memiliki banyak persyaratan untuk tinggal di sini,
cukup baginya untuk tinggal di sini, tidak peduli sederhana atau tidak. Sun Qiang mengerutkan kening, tetapi jika Anda tinggal di sini, tidakkah Anda merasa dirugikan? Mengapa Anda tidak datang dan tinggal bersama kami? Aku tinggal di tempat yang bagus dengan rumah yang besar. Tidak perlu, tempatku cukup bagus, lagi pula aku tidak punya tempat yang lebih baik untuk dikunjungi saat ini. Jericho Lee tertawa, seolah-olah dia santai dan tenteram. Sun Qiang menggosok kedua tangannya, kakak Jericho Lin, kudengar kau dikeluarkan dari sekolah dan bahkan kehilangan pekerjaan. Jika kamu tidak punya tempat tujuan, kenapa kamu tidak mengikuti kami saudara-saudara? Itu tidak akan berhasil, Jericho Lee langsung menggelengkan kepalanya. Mengapa? Sun Qiang tertegun, dia bertanya, kakak Jericho Lin, apakah kamu meremehkan kami? Tentu saja tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya seorang dokter, keinginan terbesar kakek saya adalah agar saya memamerkan keterampilan medis warisan keluarga saya. Jika aku mengikutimu ke dunia bawah dan meninggalkan keterampilan medis, bukankah dia akan mematahkan kakiku jika dia mengetahuinya? Ekspresi Sun Qiang mengendur, jadi begitu. Beberapa hari yang lalu, ketika saya kembali ke desa untuk menemuinya, dia bertanya mengapa kamu tidak menelepon ke rumah. Jericho Lee terkejut, dan nafasnya menjadi tergesa-gesa, kamu pergi mencari kakekku beberapa hari yang lalu. Apakah dia baik-baik saja? Petik 2. Orang tua itu memiliki tubuh yang sehat, dia bisa makan atau tidur, Sun Qiang tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di jalanan tidak lagi percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka tidak tahu berapa lama rumah sakit akan bertahan. Salahkan aku karena tidak berguna, kata Jericho Lee sambil perlahan mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Awalnya, kakeknya seharusnya hidup damai di tahun-tahun terakhirnya, tetapi untuk mengumpulkan biaya sekolah baginya, dia harus bekerja keras untuk merawat orang lain. Jika dia lebih berguna, dia tidak akan dikeluarkan dari rumah sakit rakyat dan berakhir seperti ini. Kakak Jericho Lin, jangan seperti ini. Itu bukan salahmu. Melihat dia bertindak seperti ini, Sun Qiang buru-buru mencoba membujuknya, wajahnya penuh amarah. Aku sudah menyelidikinya, masalah itu sama sekali bukan salahmu. Rumah sakit rakyat bahkan tidak berhak memecatmu. Orang Ki itu memintamu dikeluarkan dari rumah sakit rakyat, dia bertindak terlalu jauh. Jika bukan karena kamu, putranya pasti sudah mati. Tidak apa-apa jika dia tidak berterima kasih, tapi bahkan membalas dendam padamu dengan cara seperti itu sungguh tidak berterima kasih. Hentikan. Jericho Lee mengerutkan kening, hatinya tidak senang. Kakak Jericho Lin. Sun Qiang gelisah saat dia mengertakkan gigi, kamu sudah dikeluarkan dari akademi. Jika lelaki tua itu tahu tentang masalah besar ini, dia pasti tidak akan sanggup menerimanya. Orang Ki itu telah menyebabkan banyak masalah bagimu, kami tidak bisa membiarkannya pergi. Li Jericho Lin menghela napas dalam-dalam, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Pengusirannya dari akademi sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan jika dia pergi mencari prajurit Ki sekarang, dia mungkin tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, dia mungkin bahkan dimusnahkan. Hanya itu. Sun Qiang tidak mau menerima ini, bahwa rekan Ki telah sangat menyakiti Jericho Lee, dan dia sebenarnya tidak ingin menyelesaikan masalah dengan Ki Master. Petik 2. Apa gunanya menemukannya sekarang? Mungkinkah dia bisa menghajarnya? Jadi bagaimana jika saya menghajarnya? Bisakah Anda menyelesaikan masalahnya? Tenang, jangan impulsif. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, masalah utamanya sekarang adalah dia yakin bahwa saya menyebabkan putranya duduk di kursi roda dan menghancurkan sisa hidup putranya. Jika saya dapat menyembuhkan putranya, maka semua masalah akan terselesaikan. Jericho Lee tidak hanya dikeluarkan dari rumah sakit rakyat. Terlihat bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia telah menyebarkan bahwa tidak mungkin Jericho Lee bisa tinggal di dalam kota Lusu, dan dari berbagai indikasi, dia sebenarnya tidak mengucapkan kata-kata kosong. Setidaknya dalam jangka waktu ini, sekeras apapun Jericho Lee berusaha, dia tidak dapat mendapatkan pekerjaan, jadi tidak ada rumah sakit yang berani memintanya. Jika Jericho Lee bisa menyembuhkan putranya, menghapus nama kotornya sendiri tidak akan menjadi masalah. Faktanya, dia bahkan bisa melanjutkan studi dan magangnya. Tentu saja syaratnya Jericho Lee harus bisa menyembuhkan anaknya, namun jika tidak bisa maka semuanya hanya sekedar omongan belaka. Sun Qiang terkejut, dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung, kamu benar, aku terlalu gegabah. Menyembuhkan putranya akan menyelesaikan masalah, atau tidak ada yang akan percaya kamu benar.
Tapi kudengar dia mencarimu kemana-mana sekarang, dan sepertinya dia berusaha menyingkirkanmu. Aku tidak takut mereka mencariku. Keadilan ada di hati manusia. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Mungkin dia tidak memiliki kepercayaan diri di masa lalu, tapi sekarang dia telah memperoleh ajaran dari medical saint, dia berbeda. Meskipun keterampilan medisnya belum mencapai tingkat kemampuan untuk menyembuhkan putranya, tidak dapat dikatakan bahwa dia tidak akan mampu menyembuhkan putranya di masa depan. Namun, pihak lain kini percaya bahwa Jericho Lee adalah pembunuhnya, dan tidak akan dengan mudah membiarkan Jericho Lee menyelamatkan putranya. Aku percaya kamu. Sun Qiang sangat percaya padanya. Dia ingat ketika dia masih muda, dia ketahuan mencuri semangka dari ladang. Jericho Lee selalu bisa menemukan cara untuk menghindari omelan orang dewasa. Di matanya, Jericho Lee adalah maha kuasa. Kakak Jericho Lin, kamu telah dikeluarkan dari sekolah. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Sun Qiang bertanya dengan cemas. Jericho Lee tertawa, ekspresinya rileks, jangan khawatir, saya akan mencari pekerjaan, walaupun akan sulit menemukannya, tapi selama saya punya hati, saya tidak takut tidak bisa menemukannya. Bab 24 menjauhlah dari orang seperti itu. Betapapun sulitnya mencari pekerjaan, selama dia punya kemauan, dia tidak takut tidak bisa menemukannya. Itu benar, Sun Qiang menganggukkan kepalanya, dia yakin Jericho Lee tidak akan bercanda tentang masa depannya. Ah, kalian, Wang Chuisfen, yang baru saja kembali dari luar, berteriak ketika dia melihat ada sekelompok penjahat tambahan di ruangan itu. Dia dengan cepat menarik Wang Xiaozi ke samping dan menghindar ke samping. Melihat seseorang datang, Sun Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, kamu adalah. Tubuh Wang Chuisfen sedikit gemetar, wajahnya pucat pasi, apakah kalian di sini untuk memungut biaya perlindungan? Saya tidak punya uang, saya benar-benar tidak punya uang. Sun Qiang terkejut lagi, dia bingung, saya di sini bukan untuk memungut biaya perlindungan, siapa kamu? Dia bingung. Memang benar dia memungut biaya perlindungan, tetapi wilayahnya tidak ada di sini. Anda di sini bukan untuk memungut biaya perlindungan. Wang Chuisfen jelas tidak dapat mempercayainya dan terus menggelengkan kepalanya, Anda harus berada di sini untuk memungut biaya perlindungan, untuk bekerja dengan orang-orang itu. Apa yang terjadi? Saya mencari seseorang, bukan untuk memungut biaya perlindungan. Sun Qiang mengerutkan kening. Jericho Lee berlari keluar dari dapur, dan ketika dia melihat Wang Chuisfen dan Wang Xiaozi yang bersembunyi di belakangnya, dia sedikit memarahinya, lalu berkata kepada Wang Chuisfen sambil tersenyum, Bibi, jangan khawatir, mereka tidak di sini untuk memungut biaya perlindungan. Dia temanku. Wang Chuisfen tertegun, dia tidak berani mempercayai kata-katanya, Jericho Lee, apakah mereka benar-benar tidak di sini untuk memungut biaya perlindungan? Sebenarnya tidak. Tampaknya Wang Chuisfen takut pada para perusuh yang memungut biaya perlindungan sebelumnya, dan dia menimbulkan bayangan di hatinya. Ketika dia melihat para perusuh itu, dia mengira mereka ada di sini untuk memungut biaya perlindungan. Jericho Lee menepuk bahu Sun Qiang, dan tertawa, dia berasal dari desa yang sama denganku, teman bermainnya sejak kecil. Meskipun pakaiannya menakutkan, dia sebenarnya tidak sama dengan para preman sejak hari itu. Sun Qiang segera menggaruk bahu Sun Qiang. Di belakang kepalanya, dengan ekspresi yang sederhana dan jujur, dia tertawa, Bibi, saya di sini bukan untuk memungut biaya perlindungan, saya di sini untuk mencari kakak Jericho Lin. Mendengar itu, Wang Chuisfen menghela nafas lega, jadi begitu, kamu membuatku takut setengah mati. Dia mengira para preman yang dihajar Jericho Lee beberapa waktu lalu telah membuat orang mencari masalah lagi. Bibi, dia dipanggil Sun Qiang. Para antek langsung menyapa serentak, salam, Bibi. Aduh. Wang Chuisfen terkejut, wajahnya masih terlihat tidak biasa, tetapi lebih baik dari sebelumnya saat dia melambaikan tangannya, saya tidak bisa melakukannya, itu bagus asalkan bukan untuk biaya perlindungan. Dia tertawa, memandang Sun Qiang dan yang lainnya, lalu berkata, Xiao Qiang, Bibi adalah tuan tanah di sini, cari tempat duduk dulu, berdiri itu melelahkan. Tidak apa-apa, ini bukan kerja keras. Dia mengira Wang Chuisfen dan ibunya adalah orang asing, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka sebenarnya adalah pemiliknya. Dia takut menakuti orang, jadi dia tidak berani duduk. Jericho Lee tidak memaksakannya. Dia menoleh dan melihat Wang Xiaozi bersembunyi di belakang Wang Chuisfen sepanjang waktu, kepala kecilnya menciut karena takut melihat Wang Chuisfen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Bibi, Xiaozi baru saja kembali dari sekolah. Tidak, hari ini,
dia baru saja memulihkan statusnya sebagai pelajar dan telah mendaftar ke sekolah. Besok, dia akan resmi bersekolah. Wang Chuisfen menepuk kepala putranya dan berkata dengan lembut, Xiaozi, masuklah ke kamar untuk mengerjakan tugasmu. Pekerjaan rumah. Oh, Wang Xiaozi mengambil tas yang baru dibelinya dan buru-buru masuk ke kamarnya. Dia mengunci pintu dengan keras, takut serigala jahat akan mengejarnya dari belakang dan menggigitnya. Melihat itu, Sun Qiang mau tidak mau merasa canggung, sepertinya dia benar-benar membuatnya takut. Meskipun dia tahu itu tidak disengaja, itu tetap membuatnya merasa tidak wajar. Dia merasa terlalu malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi dan buru-buru berkata, Kakak Jericho Lin, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Hei, kenapa kamu terburu-buru pergi? Li Jericho Li terkejut. Aku tidak ada urusan lagi. Aku sudah menemukanmu, jadi sama saja jika aku datang mencarimu besok. Saudaraku, ayo pergi. Sun Qiang dengan santai mengucapkan beberapa patah kata sebelum memanggil adik laki-lakinya dan pergi. Wang Chuisfen memperhatikan mereka pergi, dan menunggu mereka berjalan jauh. Dia kemudian berjalan mendekat dan menarik tangan Jericho Li dan bertanya dengan lembut, Jericho Li, apakah orang itu benar-benar temanmu? Jericho Li mengangguk, benar, ada apa? Wang Chuisfen mengerutkan kening, nadanya dipenuhi kekhawatiran, bagaimana kamu bisa memiliki teman seperti ini? Dia berasal dari desa yang sama denganku, masa mudanya tidak seperti ini, dan setelah meninggalkan desa, dia menjadi seperti ini karena dia tidak berkecukupan, sifatnya tidak buruk, sudah kubilang padamu bahwa mereka yang bergaul dengan masyarakat semuanya buruk, Wang Chuisfen menasihati dengan tulus. Kamu masih pelajar, pendidikanmu sangat penting, kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu apa yang baik untukmu, karena itu akan menghancurkan seluruh hidupmu. Bibi, aku tahu apa yang aku lakukan. Dia bukan orang jahat. Terlebih lagi, meskipun Sun Qiang menjadi orang jahat, Jericho Li tidak takut. Wang Chuisfen menjadi cemas, nak, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Cepat atau lambat kamu akan menjadi lebih buruk jika kamu bergaul dengannya. Apakah kamu ingin bergaul dengannya? Harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dia benar-benar memikirkan Jericho Li, karena dia sering diintimidasi oleh para preman yang mengenakan biaya perlindungan. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap para preman itu, dan tidak percaya bahwa para preman itu punya orang baik. Mereka semua adalah sampah yang hanya tahu cara menindas orang jujur. Jericho Li tertawa, dan berkata dengan serius, Bibi, jangan khawatir, saya tidak akan gegabah. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi bajingan, aku akan menjauh darinya. Selama kamu tahu untuk menjauh dari mereka. Para gangster itu tidak punya niat baik, mereka hanya tahu cara menindas rakyat jelata. Jika kamu menindas mereka, kamu harus memanggil polisi. Wang Chuisfen menghela nafas lega, Jericho Li tahu bahwa dia harus waspada bahkan jika dia tidak menyia-nyiakan air liurnya. Baiklah, ayo lakukan seperti ini, aku akan pergi membeli sayuran untuk dimasak. Anda ingin mandi dengan air panas. Kalau begitu mandi. Jericho Li tidak mengambil hati, dia tahu bahwa Wang Chuisfen mengkhawatirkannya, tetapi Sun Qiang telah mengambil inisiatif untuk datang dan mencarinya. Dia merebus air dan mandi dengan baik. Saat mereka sedang makan malam, Chen Hua tiba-tiba berkunjung. Melihat orang ini, Wang Chuisfen sangat terkejut. Dia buru-buru meletakkan sumpitnya, Direktur Chen, mengapa kamu ada di sini? Aku sedang makan, sepertinya aku datang di waktu yang salah, Chen Hua tertawa, dan menoleh ke arah Jericho Li, yang berdiri di samping. Dokter muda ilahi, Anda juga di sini. Selamatkan aku dari kesulitan berlarian mencari seseorang. Li Jericho Lin sedikit terkejut, Direktur Chen, Anda datang untuk mencari saya. Penyakit C25 yang tidak terdiagnosis. Jericho Li berpikir bahwa alasan dia ada di sini adalah untuk mencari Wang Chuisfen dan membicarakan masalah Wang Xiaozi untuk pergi ke sekolah. Saya datang untuk mencari rumah Chuifen, untuk mencari tahu di mana dokter muda ilahi berada. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan tinggal di sini, saya bahkan tidak perlu lari lagi, kata Chen Hua, dengan senyum cerah di wajahnya. Semakin banyak Jericho Li mendengar, dia menjadi semakin penasaran. Saya bertanya-tanya mengapa Direktur Chen sedang mencari saya. Sejujurnya, saya melihat Anda merawat Zhou Ming sebelumnya, dan sikap Anda sangat baik, jadi saya ingin mengundang Anda menemui pasien, Chen Hua dengan malu-malu mengungkapkan tujuannya datang ke sini. Jangan panggil aku dokter ilahi muda, aku tidak pantas mendapatkannya. Panggil saja saya dengan nama saya. Jericho Li melambaikan tangannya dan meletakkan sumpitnya,
lalu berdiri, karena Direktur Chen secara pribadi mengundang saya untuk merawat pasien, maka pimpin jalannya. Anda setuju? Bagus. Chen Hua jelas sangat senang, ini tidak mendesak sama sekali. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, saya sudah kenyang. Direktur Chen, pimpin jalan. Baiklah. Chen Hua tidak terus menolak dan menoleh ke Wang Chuisfen dan berkata, saya akan membawanya ke sini dulu. Saya akan mengunjunginya lain kali. Baiklah. Wajah Wang Chuisfen penuh dengan senyuman saat dia mengangguk, dan memperingatkan Jericho Lee, Direktur Chen secara pribadi datang untuk mengundangmu. Kamu harus menjaganya dengan baik ketika kamu pergi, jangan mengecewakannya. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, aku akan mencoba yang terbaik. Dia baru tahu seperti apa keadaan pasien setelah melihatnya, tapi dia tidak berani bicara terlalu banyak. Jika dia tidak bisa merawatnya, maka dia akan kehilangan muka. Dalam perjalanannya, Jericho Lee juga tidak tinggal diam. Saat mereka berjalan, dia bertanya, Direktur Chen, siapa orang yang ingin merawat pasien ini? Chen Hua menjawab, itu adalah teman lama saya yang telah sakit selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu jenis penyakit apa itu. Tidak dapat menemukannya. Tidak mungkin. Begitu banyak rumah sakit yang tidak dapat mengetahui penyakit apa yang ada di kota Lusu. Setidaknya ada 100 rumah sakit dan semuanya besar dan kecil, namun tidak ada satupun yang dapat menemukan apapun. Penyakit apa yang aneh sekali. Jika kita bisa menemukan kebenarannya, kita mungkin sudah menyembuhkannya. Chen Hua menghela nafas tak berdaya, sejujurnya, saya tidak berhasil mengetahui bahwa dia menderita penyakit yang telah dibawa ke banyak rumah sakit di Tiongkok Barat. Melihat Anda mengetahui pengobatan Tiongkok, saya berpikir bahwa saya mungkin dapat menemukan cara untuk mengobati hal-hal yang ditinggalkan oleh leluhur lama, jadi saya mencari Anda untuk mencobanya. Jadi begitu, Jericho Lee tiba-tiba menyadari, dan kemudian bertanya, bisakah Anda memberitahu saya gejala apa yang dialami pasien? Saya ingin melihat apakah saya dapat membuat beberapa persiapan. Chen Hua mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia sepertinya tidak ada gejala khusus. Dia terlihat sehat, bisa makan dan tidur, tapi entah kenapa tubuhnya terasa sakit. Sakit sekali. Jericho Lee berseru, rematik. Tidak, saya pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya, itu bukan rheumatoid arthritis, Chen Hua langsung menyangkal. Kakinya tidak sakit saat hujan, semakin baik cuacanya, semakin sakit pula. Bukankah aneh kalau kamu mengatakan itu? Rematik, ciri yang paling jelas adalah semakin kering cuacanya, semakin sedikit kemungkinan besar akan berkembang. Begitu hujan turun, kelembapan pada persendian akan meletus sehingga menyebabkan mati rasa pada tungkai dan kaki serta rasa nyeri yang membelah. Di sisi lain, teman lama Chen Hua menderita penyakit yang merupakan kebalikan dari rheumatoid arthritis. Tidak ada yang terjadi selama hari hujan, tapi sayangnya, semakin baik cuacanya, kakinya semakin sakit. Sekarang sedang musim panas, dan matahari selalu tinggi, tapi sungguh menyakitkan memikirkannya. Jericho Lee tenggelam dalam pemikiran yang mendalam dan bergumam, penyakit ini benar-benar aneh, ini kebalikan dari rheumatoid arthritis, ya, itu sebabnya meskipun kami pergi ke banyak rumah sakit, kami tidak dapat menemukannya. Baiklah, kami di sini. Teman lamaku tinggal tepat di depan. Chen Hua membawa Jericho Lee ke kawasan perumahan yang relatif kaya. Ketika mereka sampai di lantai 3, dia menekan bel pintu salah satu kamar. Kaca. Pintu terbuka, dan seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan kepala mengintip keluar. Dia memandang Chen Hua dan agak terkejut, Paman Chen, kenapa kamu ada di sini? Dacuan, di mana ayahmu? Kamu sudah pulang. Chen Hua menyapukan pandangannya ke dalam. Dia sedang beristirahat di kamar tidurnya, jawab Tang Dacuan, dan matanya tertuju pada Jericho Lee yang berada di sisinya. Paman Chen, siapa dia? Keponakanmu. Chen Hua terbatuk sedikit, jangan mengutarakan omong kosong, bawakan aku ingin menemui ayahmu. Dia sebenarnya ingin Jericho Lee menjadi keponakannya, tapi dia sudah berusia 50-an, jadi dari mana datangnya keponakan berusia awal 20-an. Orang ini bahkan tidak menggunakan otaknya saat bercanda. Hehe, apakah kamu tidak bercanda? Paman Chen, kamu terlalu serius, kata Tang Dacuan sambil mengusap bagian belakang kepalanya, membuka pintu dengan senyum lebar. Masuk, kata Chen Hua sambil menatap Jericho Lee dan memasuki rumah. Jericho Lee tidak ragu-ragu dan mengikutinya masuk. Menutup pintu, pria itu berteriak ke dalam rumah, ayah. Paman Chen ada di sini. Terdengar suara langkah kaki di kamar tidur, dan seorang wanita perlahan berjalan keluar, menopang seorang pria tua dengan tangannya.
Yo, Pak Tua, kamu di sini. Ketika lelaki tua itu melihat Chen Hua, dia tertawa dan berkata. Chen Hua mengerutkan kening, dan memarahi, hei, kamu kehabisan apa, istirahat saja di dalam. Wanita itu membantu lelaki tua itu untuk duduk di sofa di samping. Begitu lelaki tua itu duduk, ekspresinya berubah. Otot pipinya bergerak-gerak beberapa kali saat pantatnya menyentuh sofa, seolah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Ayah, duduklah, desak wanita itu dengan lembut sambil menoleh ke arah Tang Dacuan. Dacuan, cepat nyalakan pelembab udara. Hei, bagus. Tang Dacuan menganggukkan kepalanya dan dengan cepat menyalakan pelembab udara di dalam rumah. Mesin drone mengeluarkan kabut tebal yang menyebabkan kelembapan di dalam ruangan perlahan meningkat, membuat ekspresi menyakitkan lelaki tua itu mereda. Orang tua, tubuhmu sangat lemah, Chen Hua mengerutkan kening, tetapi dia menyadari bahwa suaranya segera tenggelam oleh suara dengungan pelembab udara. Tang Dacuan menepuk keningnya, Paman Chen, maafkan aku. Suara dari pelembab udara terlalu keras. Juga tahu tentang situasi Tang Zhen. Dia hanya bisa menyalakan pelembab udara, menyebabkan kelembapan meningkat, tetapi Tang Zhen masih bisa merasakan tubuhnya sedikit lebih baik. Dia meninggikan suaranya hingga beberapa desibel. Tang tua, bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Masih tidak sama, sudah lama, desah Tang Zhen tak berdaya. Karena tidak bisa mengetahui apa penyakitnya, dia hanya bisa berdiam diri di rumah dan istirahat, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa saat hujan, tetapi saat cuaca cerah, rasa sakitnya hampir membunuhnya. Rumah sakit tidak pernah bisa menemukan obatnya, saya bahkan tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya, kata Tang Dacuan tanpa daya. Istrinya, Huang Sui, juga mengerutkan kening dan menghela nafas, penyakit ayah sungguh aneh. Dia menemukan banyak dokter yang tidak dapat mendiagnosisnya, jadi tidak ada cara lain. Bukan karena keluarga mereka miskin, sebaliknya mereka sangat kaya. Menghabiskan beberapa ratus ribu untuk berobat ke dokter bukanlah apa-apa bagi mereka. Inti masalahnya adalah mereka tidak dapat mengetahui apa penyakit Tang Zhen, bahkan jika mereka ingin menyembuhkannya, mereka tidak akan mampu melakukannya. Tang Zhen memandang Chen Hua, Chen tua, mengapa kamu mencari saya?